Untuk bentuk tubuh dari Siren sendiri, pada awalnya, seperti yang saya jelaskan di awal, Siren ini memiliki wujud setengah manusia dan juga setengah burung. Digambarkan, dia memiliki tubuh burung dan juga kaki yang bersisik, sedangkan untuk kepala ini menyerupai Siren dan juga mermaid. Kalian pasti bingung kan mendengar dua makhluk mitologi ini antara Siren dan juga mermaid yang sering sekali diidentikan seperti makhluk yang sama. Tapi dalam kenyataannya teman-teman semua, bahwa mermaid sama Siren ini merupakan makhluk yang berbeda. Dan di video kali ini kita akan bahas perbedaan antara Siren dan juga mermaid. Tapi sebelum ke ceritanya teman-teman semua, silakan buat teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung kita gas ke pembahasan di Poci, podcast cerita mitologi. Siren dan mermaid. Nah, mereka ini merupakan makhluk air yang sangat dimiripkan, bahkan diidentikan jenis yang sama oleh masyarakat kebanyakan. Tetapi sebenarnya teman-teman semua, dua makhluk ini merupakan dua makhluk yang berbeda. Kalau mermaid ini berasal dari berbagai mitologi, seperti dalam mitologi Suriah, kemudian Assyria, Eropa, Afrika, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk Siren sendiri, hanya original merupakan makhluk dari mitologi Yunani. Siren adalah makhluk mitologi yang berasal dari Yunani. Dia sendiri termasuk ke dalam kaum Naiad atau nimfa laut yang sering menghabiskan hidupnya itu di air atau di lautan. Kemudian nimfa ini sering sekali dijumpai di sekitaran Pulau Sirenium, yang mana tempat tersebut adalah tempat tinggal para nimfa yang terkenal akan batu karang dan juga tebing-tebing yang sangat curam. Siren ini digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kemampuan yaitu nyanyian yang sangat indah, yang mana nyanyian ini digunakan oleh para Siren untuk memikat para nelayan agar hatinya itu tergoncang dan juga terpikat olehnya. Sehingga para nelayan yang lalai ini akan mengalami kejadian yang buruk, dari mulai menabrak karang dan juga mereka akan dimakan oleh para Siren dan memiliki maksud yang jahat. Sedangkan untuk mermaid, dalam legenda, mermaid adalah setengah manusia dan juga setengah ikan, termasuk ke dalam golongan makhluk setengah hewan. Ya, seperti halnya centaur, satir, minotaur, dan berbagai makhluk setengah manusia dan setengah hewan lainnya. Kemudian mermaid juga sering digambarkan sebagai simbol dari bahaya, dari mulai banjir bandang, tornado, dan kejadian-kejadian yang ada di lautan. Sedangkan dalam kebudayaan yang lainnya, mermaid ini digambarkan memiliki sifat yang sangat baik dan juga penuh pemurah hati dan juga membantu para nelayan. Bahkan mermaid sendiri diceritakan mendapat sebuah anugerah untuk jatuh cinta kepada seorang manusia, seperti halnya diceritakan dalam sebuah film yaitu The Little Mermaid, di mana seorang mermaid yang bernama Ariel ini jatuh cinta kepada seorang pangeran. Tetapi teman-teman semua tahu nggak kalau kisah-kisah mermaid ini aslinya ini berawal dari kebudayaan Assyria kuno. Untuk para Siren ini, pada awalnya Siren adalah sejenis nimfa laut yang merupakan bawahan dari Dewi Demeter, yaitu Dewi Kesuburan dari mitologi Yunani, dan sekaligus menjadi pengasuh dari Dewi Persephone. Namun kejadian naas menimpa mereka. Dewi Persephone yang mereka jaga ini ternyata diculik oleh dewa Hades, sehingga para nimfa ini mendapat batunya dikutuk oleh Dewi Demeter menjadi makhluk yang bernama Siren, dengan tubuh yaitu bertubuh seperti burung, memiliki sayap, dan juga kepala seorang wanita yang sangat cantik. Kemudian, para Siren ini ternyata disuruh oleh Dewi Demeter untuk mencari Persephone kemanapun. Tetapi para Siren tidak bisa menemukannya karena Persephone sesungguhnya dibawa oleh Dewa Hades itu ke dunia alam bawah, yaitu dunia neraka. Hingga pada akhirnya, karena para Siren ini ketakutan tidak kunjung menemukan Persephone, pada akhirnya mereka pun melarikan diri ke sebuah pulau yang disebut dengan Pulau Serenium, yang mana tempat tersebut penuh dengan tebing dan juga karang-karang agar Dewi Demeter ini tidak bisa menemukan mereka. Selain itu, kisah yang terkenal mengenai Siren ini ada dalam sebuah kisah catatan, yaitu perjalanan Odysseus, di mana Odysseus ini pada saat melakukan perjalanan mengitari lautan, dia kebetulan melewati salah satu pulau, yaitu Pulau Serenium,
yang terdapat para siren yang sangat banyak di sana. Nah, Odysseus ini pada saat itu didatangi oleh para siren, di mana para siren ini menyanyikan sebuah lagu dengan menggunakan harpa yang memikat para nelayan. Kemudian Odysseus pun yang sadar akan hal tersebut langsung menyuruh kepada krunya untuk menutup telinganya dengan lilin agar tidak terdengar apapun, kecuali Odysseus yang dia sendiri penasaran bagaimanakah suara dari siren tersebut, lalu menyuruh para krunya untuk mengikat Odysseus di sebuah tiang dan sengaja telinganya ini tidak ditutupi oleh lilin agar Odysseus ini bisa mendengar suara langsung dari para siren. Kemudian, singkat cerita, Odysseus pun mendengarlah suara-suara indah dari para siren. Odysseus pun mengakui bahwa suara-suara siren ini begitu indah sampai membuat hatinya ini berkecamuk dan ingin meronta-ronta melepaskan diri dan tergoda oleh para siren. Namun para kru pun tidak ingin melepaskan Odysseus karena kalau dilepaskan maka Odysseus pun akan mati. Setelah itu, karena para siren ini terus mengganggu kapal Odysseus, maka dari itu para kru pun mulai menembaki para siren yang membuat siren-siren pun terjatuh hingga Odysseus pun pada akhirnya sadar kembali. Sedangkan untuk kisah mermaid ini pada awalnya, mermaid ini disebut sebagai makhluk setengah manusia dan juga setengah hewan, termasuk ke dalam para minotaur dan juga centaur. Tetapi ternyata kebudayaan mengenai legenda mermaid ini berasal dari kota Assyria, yaitu yang berasal dari sekitaran kota Suriah pada saat ini. Nah, waktu zaman dulu diceritakan bahwa ada seorang dewi yang bernama Artagatis yang merupakan the mother of Assyria. Dia sendiri ternyata jatuh cinta kepada seorang pengembala yang derajatnya lebih rendah daripada dirinya. Karena hal tersebutlah, tiba-tiba saja sang dewi pun tidak sengaja membunuh sang pengembala tersebut. Akibat tragedi tersebutlah, sang dewi pun merasa malu sehingga dia ini ingin mengakhiri hidupnya dengan menceburkan diri ke lautan dan mengubah dirinya untuk menjadi seekor ikan. Tetapi, karena Dewi Argatis ini dikenal sebagai dewi yang sangat cantik dan merupakan permatanya Assyria, lautan pun tidak mengizinkannya untuk menjadi ikan sepenuhnya, sehingga lautan hanya menjadikan setengah dari bagian tubuhnya ini menjadi seekor ikan, yaitu dari bagian pinggang ke bawah sang dewi merupakan seekor ikan, sedangkan untuk tubuh bagian atasnya masih berupa manusia sang Dewi Artagatis yang sangatlah cantik. Sedangkan dalam kebudayaan yang lain mengatakan bahwa mermaid ini pada awalnya adalah salah satu dari adik penguasa Eropa yang dikenal sebagai Alexander the Great. Nah, pada saat itu sang adik Alexander the Great ini jatuh cinta kepada seorang pengembala. Namun karena cintanya ini tidak disetujui oleh keluarga kerajaan, maka dari itu sang adik memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menceburkan diri ke laut yang membuatnya menjadi seekor putri duyung. Tetapi putri duyungnya bukan baik, melainkan putri duyung yang sangat jahat. Lalu, dalam legenda juga dikatakan bahwa sang adik ini sering meneror para nelayan dan selalu memberi pertanyaan kepada mereka. Yaitu pertanyaannya adalah, bagaimana keadaan Alexander the Great sekarang ini? Apakah dia telah menguasai dunia? Dan yang harus dijawab oleh para nelayan adalah, ya, Alexander Agung telah menguasai dunia, dan dia pun menjadi raja yang sangat dihormati oleh seluruh dunia. Dan kalau misalkan jawabannya seperti itu, maka sang putri duyung pun akan membuat lautan menjadi tenang dan akan membimbing para nelayan sampai mendapatkan ikan tangkapan yang sangat banyak. Tetapi, kalau jawabannya di luar dari itu, maka sang putri duyung pun akan marah dan langsung menjumpalikan kapal, bahkan membuatnya menabrak batu karang. Untuk bentuk tubuh dari siren sendiri, pada awalnya, seperti yang saya jelaskan di awal, siren ini memiliki wujud setengah manusia dan juga setengah burung. Digambarkan, dia memiliki tubuh burung dan juga kaki yang bersisik, sedangkan untuk kepala ini menyerupai seekor gadis yang sangat cantik dan memiliki suara yang sangat indah untuk memikat para nelayan. Tetapi seiring berjalannya waktu dan kebudayaan-kebudayaan pun mulai berkembang hingga pada akhirnya masyarakat Eropa ini mengenali para siren ini berubah wujud menjadi sosok seperti putri duyung, namun dengan penampilan yang sangat mengerikan dan juga jahat. Para siren ini digambarkan sebagai seorang wanita memiliki tubuh layaknya seperti seekor ikan, bahkan bisa juga menyerupai sebuah gurita. Memiliki sirip dan juga sisik yang sangat tajam,
kemudian juga memiliki warna yang cenderung gelap, memiliki bola mata yang juga gelap, bahkan sangatlah suram. Kemudian memiliki cakar yang sangat tajam untuk mengoyak mangsanya, dan juga gigi banyaknya yang bertaring untuk menghisap darah manusia dan memakan manusia yang mereka goda setelah kapal mereka ini sengaja ditabrakkan ke sebuah karang. Sedangkan untuk para mermaid ini ditampilkan memiliki tubuh yang seperti Sensei jelaskan tadi, yaitu dari pinggang ke bawah merupakan seekor ikan, sedangkan untuk bagian atasnya adalah seorang wanita yang sangat cantik. Bahkan digambarkan bahwa para mermaid ini memiliki tubuh yang sangat sempurna, bagus, dan bahkan sangatlah anggun. Memiliki sisik dan juga sirip yang sangat lembut, bahkan tidak bisa melukai manusia saking lembutnya. Dan juga teman-teman semua dikatakan untuk sifat mermaid ini sangat baik hati, menolong, sampai-sampai bisa jatuh cinta kepada seorang manusia bila mana sang mermaid ini menginginkan hal tersebut. Selain itu juga ada sebuah cerita yang menggambarkan mermaid ini memiliki ukuran yang sangat besar, bahkan panjangnya ini bisa mencapai hingga 3 meter. Untuk para mermaid ini, banyak sekali yang mengisahkan kisah-kisah legenda mermaid dari Eropa, Afrika, Asia, semuanya memiliki kebudayaan dan kisah mermaid masing-masing. Dan digambarkan juga mermaid ini rata-rata memiliki hati yang baik dan tidak menyesatkan para nelayan, kecuali di Eropa ya, yang mana kisahnya ini mungkin sudah tercampur dengan kisah para siren di Yunani dan juga kisah dari adik Alexander the Great yang selalu meneror para nelayan untuk menanyakan apakah Alexander the Great ini masih hidup dan dapat menguasai dunia. Hingga ada beberapa spekulasi mengenai cerita mermaid ini yang mengatakan bahwa mermaid ini sering dilambangkan dengan kehancuran di daerah lautan seperti banjir, tsunami, tornado yang menyesatkan para nelayan. Sedangkan untuk para siren, kisahnya ini hanya terdapat di Yunani saja. Tidak ada kisah-kisah lagi mengenai para siren di mitologi yang lainnya. Cukup sampai di Yunani saja. Nah, itulah dia teman-teman semua terkait pembahasan Poci, podcast cerita mitologi kali ini, yaitu pembahasan mengenai perbedaan antara mermaid atau putri duyung dan juga siren. Jadi teman-teman jangan keliru lagi ya membedakan antara putri duyung dan juga siren. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua terkait pembahasan kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya. Hubungan jatuh cinta kepada salah. Setelah itu Allah hingga Odes